saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hasil diskusi kami dengan materi dampak korupsi terhadap ekonomi. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Anda Debbie Christine Rende, MSI, selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi kelas A6 semester 1. Namun sebelum kami menjelaskan, pada saat ini kami akan memperkenalkan diri kami dalam cuplikan video yang satu ini. Kita masuk pada B, yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merugikan terhadap ekonomi dalam banyak aspek. Berikut ini adalah beberapa dampak utama korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama, menurunnya investasi. Yang kedua, inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Yang ketiga, distorsi pasar dan kompetisi yang tidak sehat. Yang keempat, peningkatan biaya bisnis. Yang kelima, merosotnya kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu penghambat pertumbuhan ekonomi. 1. Menurunnya investasi. Dampaknya, menurun investasi langsung asing yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 2. Inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Dampaknya, infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tidak memadai, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. 3. Distorsi pasar dan kompetensi yang tidak sehat. Dampaknya, penurunan produktivitas dan inovasi karena hanya perusahaan tertentu yang mendapatkan kontrak atau proyek. 4. Peningkatan biaya bisnis. Dampaknya, meningkatkan biaya produksi dan inflasi harga barang serta jasa yang memperburuk daya beli masyarakat. 5. Merosotnya kualitas pelayanan publik. Dampaknya, pelayanan publik menjadi tidak efektif yang pada akhirnya merugikan perekonomian karena sektor-sektor yang seperti kesehatan dan pendidikan terhambat. 6. Penghambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, perekonomian tumbuh lebih lambat, menurunkan pendapatan per kapita dan standar hidup. Pada saat ini saya akan membahas tentang upaya untuk menangani dampak korupsi terhadap ekonomi. Berikut adalah upaya untuk menangani dampak korupsi terhadap ekonomi dan beserta contoh upayanya. 1. Peningkatan transparansi. Contoh upaya menerapkan sistem atau pengadaan barang atau jasa secara online untuk minimalkan kontak langsung antara pejabat dan pengusaha sehingga mengurangi peluang korupsi. 2. Penguatan penegakan hukum. Contoh upaya memperkuat lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia dengan memberikan wewenang lebih luas dalam menyelidikkan penuntutan kasus korupsi. 3. Pendidikan anti korupsi. Contoh upaya memasukkan kurikulum anti korupsi dalam pendidikan formal untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. 4. Reformasi birokrasi. Contoh upaya melaksanakan reformasi birokrasi
dengan menyederhanakan proses administrasi dan menerapkan sistem merit dalam reformasi jabatan guna mengurangi celah korupsi. 5. Pengawasan yang lebih kuat, ketat. Contoh upaya memperkuat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memastikan audit terhadap penggunaan anggaran publik berjalan secara efektif dan transparan. 6. Perlindungan whistleblower. Contoh upaya menerapkan perlindungan hukum bagi pelapor atau whistleblower untuk mendorong lebih banyak orang melaporkan tindakan korupsi tanpa rasa takut. 7. Kolaborasi internasional. Contoh upaya kerjasama melalui Konvensi PBB anti korupsi atau UNCAC untuk penegakan hukum lintas negara dan pengambilan aset hasil korupsi yang disampaikan di luar negeri. Baiklah, pada saat ini silakan membahas tentang contoh dampak korupsi terhadap ekonomi. Salah satu contoh nyata dampak korupsi terhadap ekonomi adalah di Indonesia pada era Orde Baru. Selama pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merajalela di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut laporan dari Asia Foundation pada tahun 2001, korupsi yang meluas menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Ketika krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi negara yang dibangun di atas praktik korupsi. Krisis ekonomi ini memicu reformasi politik besar-besaran, namun dampak korupsi terus dirasakan hingga sekarang. 2. Nigeria dan pengelolaan sumber daya alam. Nigeria merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun karena tingginya tingkat korupsi, negara ini tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonominya. Menurut laporan Transparency International 2022, pendapatan dari minyak seringkali disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan, yang menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional dan memperparah ketimpangan sosial. Itu kesimpulan, korupsi memiliki dampak merugikan terhadap ekonomi secara keseluruhan, dari menurunnya investasi, melemahnya efisiensi ekonomi, hingga memperburuk ketimpangan sosial. Korupsi menghancurkan potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi harus terus ditingkatkan melalui reformasi sistem hukum, pengawasan publik, dan penegakan aturan yang lebih baik. Dengan mengurangi tingkat korupsi, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Sekian penjelasan dari kami tentang dampak korupsi terhadap ekonomi. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Untuk kalian yang masih bingung memilih kampus untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut, ayo gabung bersama kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terakreditasi B. Yuk gabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa follow IG-nya UNPI ya.